Jadi orang lupa bahwa ketika tudingan weapon mass of destruction berbasis biologi itu tadi, Amerika sesungguhnya sudah mulai mengembangkan satu virus lain. Ibu ingat Ebola kan? Ya. Jadi sesungguhnya rekayasa virus sudah mulai berkembang di akhir abad 20 dan di awal abad 21 mulai berkembang. Jadi flu burung, Ebola, macam-macam virus yang kemudian berkembang yang sekarang dikenal umum oleh masyarakat, itu sesungguhnya berkembang di awal abad 21. Pertanyaan besarnya menjadi begini, kenapa saat itu muncul berbagai virus ya? Ibu jawab, itu kan dibikin. Jadi, tapi justru di situ ketika ibu bilang dibikin, itu bukti revolusi biologi luar biasa pesatnya. Kita 2 tahun ini dirundung pandemi, dan kita semua merasakan bahwa seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia itu dihantui dengan pandemik dan dengan vaksin. Semua, saya kira semua di setiap negara kemudian melawan semua. Nah itu ya ada yang mau karena terpaksa, karena kalau tidak divaksin tidak bisa ke mall, tidak bisa ke toko, tidak bisa kemana-mana. Nah mereka vaksin, tapi ketentuan vaksin ini yang sangat aneh, seharusnya sangat aneh menurut saya. Nah tapi itu pun berjalan dengan dahsyat, bahkan sekarang sampai ke anak-anak. Ini sebetulnya apa dibalik ini, maunya global itu apa? Dan menurut saya ini bukan pandemik. Ini bukan pandemik karena tanda-tanda pandemik itu tidak terpenuhi. Dan syarat-syarat pandemi tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Tapi lebih dekat ke bioterorisme. Nah, kalau ini bioterorisme, terus siapa dong yang membuat teror? Dan untuk apa teror itu dilakukan sehingga seluruh dunia menderita pandemik yang seperti ini? Kata pandemik sebetulnya kan bukan pandemik. Oke, tolong saya diterangkan dari buku-buku yang Anda baca. Baik Bu, saya mulai dulu dengan keberhasilan Barat menjatuhkan Uni Soviet, berantakan menjadi Rusia, jatuhnya Polandia, Vladivostok, bergabungnya Jerman Timur, Jerman Barat dengan berantakannya tembok Berlin, dan berantakannya Cekoslowakia. 4 indikator tadi memberi gambaran bahwa Barat, kapitalisme Barat unggul. Tidak ada pesaing di dunia manapun yang bisa mengungguli kapitalisme Barat. Satu-satunya jalan untuk mencapai kebahagiaan manusia di dunia. Orang lupa bahwa kapitalisme Barat sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai kebahagiaan di dunia itu basisnya 2. Basisnya 2? 2. Individualis dan materialis. Nilainya materialisme, pelaksanaan diterapkan dengan cara individualis. Individualis dan materialis. Nah, karena itu muncul kajian misalnya dari Huntington tentang akan terjadi benturan peradaban. Nah, benturan peradaban itu hanya akan berlangsung antara Barat dengan Islam. Karena itu di awal abad 21, pada 11 September 2001, mereka memainkan apa yang disebut dengan flying victim. Apa itu? Flying victim itu ditandai dengan apa yang saya sebut sebagai rontoknya menara kembar WTC. Dan kalau kita nonton film dokumenter yang dibuat oleh kalangan mereka sendiri, jelas menunjukkan beberapa indikator bahwa itu adalah flying victim. Tapi justru setelah WTC itu kerontok,
isu tentang terorisme, isu tentang radikalisme, isu tentang benturan antara Barat dengan Islam makin mencuat. Tentang perang yang berbasis chemical and bio, biologi, chemical, Perang yang berbasis kimia dan biologi. perang Asimetris, tapi basisnya jelas kalau tidak menggunakan basicnya kimia biologi atau kimia. dan kimia. Itu di pernyataan disampaikan oleh Jataka Bush dan National Security Strategic Affairs. Pernyataan itu beriringan dengan satu kalimat penting bahwa dia akan menyebarkan materialisme ke sepenjuru dunia. Siapa itu? Jataka Bush. Jadi dalam National Security Strategic Affairs dia menyebut betapa pentingnya free trade, free market, free enterprise, developmentalism dan human rights gitu ya. Berbasis Barat. Dalam bahasa kepentingan mereka. Dalam bahasa saudara, nanti untuk kepentingan mereka akan kelihatan ketika hubungannya dengan pendekatan belakang. Kalau itu langsung kepentingan mereka, kita shortcut. Padahal kita harus melihat dulu bagaimana kebijakan itu mereka buat sedemikian rupa rapihnya menjadi sebuah doktrin politik dan dogma akademik. Jadi itu yang dilihat. Maka sejak itu sebenarnya makin berkembang apa yang disebut dengan biology revolusi biologi. Padahal sebelum yang namanya jatuhnya Soviet, Polandia, Cekoslovakia dan Jerman Timur, revolusi biologi sudah berjalan. Revolusi biologi sudah berjalan. Ibu mungkin ingat orang sudah mulai berkembang tentang penggunaan berbagai sarana pengembangan biologi untuk yang namanya tanaman, untuk yang namanya binatang. Bahkan kalau kita ingat lagi di periode menjelang abad tutup abad 20 itu kita kenal yang namanya cloning. Kita kenal istilah cloning itu mulai muncul. Cloning macam-macam di cloning. Itu bagian dari revolusi biologi. Tetapi orang lupa bahwa pada saat kemajuan ilmu biologi tadi, revolusi biologi, dia juga digunakan sebagai senjata. Nah nanti ketika digunakan sebagai senjata, ini bagian dari pengalaman ini. Tapi saya ingin mengatakan orang hanya dikoridorkan cara pandangnya bahwa dunia berkembang dengan basis IT, tapi sekaligus dengan basis revolusi biologi. Jadi ilmu dikembangkan dengan revolusi biologi di satu sisi, tapi juga dengan internet. Nah, kalau saya menyebutnya apa yang disebut sebagai 5F. Jadi fuel, food, finance, frekuensi, dan financial. Itu kelihatan apa? Tapi emang fuel tetap. Bukan fuel itu energi. Iya, fuel. Tetap. Kalau fuelnya nanti berkaitan dengan penggunaan teknologi. Tapi ini bagaimana teknologi sebagai basis pada pengembangan fuel energi. Ya nanti berhubungan dengan pergeserannya, energi, pangan, food. Ya apa? Terus frekuensi. Frekuensi itu apa? Frekuensi yang dari 3G, 2G, 3G, 4G sampai 5G itu frekuensi. Itu harus dilihat di situ, ya. Nah, lalu juga dikembangkan soal tadi financial. Harus jelas efek. Iya, harus itu nggak bisa nggak. Lalu dikembangkan juga fashion, pakaian macam-macam. Fashion kan macam-macam. Kebudayaan kali ya. Kebudayaan jatuhnya budaya. Nah, kalau kita ambil dari kerangka itu, maka sesungguhnya bisa kita lihat tadi sikap primus inter pares, gitu ya, kalau pakai primus inter pares itu yang unggul di antara yang unggul gitu ya. Itu betul-betul ditunjukkan oleh mana? Setelah yang namanya mereka berhasil merontokkan tadi. Maka cuma tinggal satu lawan mereka dalam Islam. Nah kerangka ini yang terus mereka kembangkan tadi sampai peristiwa WTC-nya. Di 2003 ada dua peristiwa penting. Ibu ingat Flu Hong Kong? Ya. 2003 ya. Sebelum Ibu jadi menteri. 2003 itu Flu Hong Kong. Tapi pada saat Flu Hong Kong itu dia muncul, gak lama kemudian Irak diserang dengan alasan Irak mempunyai senjata biologi pemusnah massal.
Weapon Mass of Destruction, WMD. Tapi basisnya biologi. Yang menarik kalau dalam kajian saya, dalam tulisan saya, yang kemudian saya riset, yang mendapat manfaat justru adalah perusahaan-perusahaan yang tadi berbasis fosil. Siapa itu? Kalau pakai penelitian Stiglitz jelas perusahaannya di China, perusahaan Jatokabus itu mengambil untung. Mereka bilang ini bukan perang 1 triliun kalau kata Stiglitz, ini perang 3 triliun US dollar. Motifnya adalah bukan cuma sekedar meluluh lantakan Irak yang memang punya daya. Karena Irak sudah sejak awal ingin menyatakan kami tidak ingin lagi menggunakan dolar. Jadi kesalahan Irak adalah kesalahan tepatnya pemimpin Irak saat itu adalah dia tidak ingin menggunakan secara terbuka, tidak ingin lagi menggunakan dolar dalam transaksi terbuka. Itu financial. Jadi Irak dihajar itu untuk kepentingan fuel dan financial dua. Dengan begitu tidak lagi perlawanan terhadap juga Israel. Jadi ada 3 politiknya. Jadi perlawanan terhadap Israelnya nggak ada, finansialnya musuhnya dipukul, lalu kemudian juga tadi fuelnya diambil. Nah, ujungnya tidak pernah bisa dibuktikan bahwa Saddam Hussein memang menggunakan senjata itu, lalu kemudian Saddam Hussein yang tetap mati, senjata itu sendiri tidak ditemukan. Tetapi saat itu juga sudah berkembang lagi-lagi revolusi biologinya. Jadi orang lupa bahwa ketika tudingan weapon mass of destruction berbasis biologi itu tadi, Amerika sesungguhnya sudah mulai mengembangkan satu virus lain. Ibu ingat Ebola kan? Ya. Jadi sesungguhnya rekayasa virus sudah mulai berkembang di akhir abad 20 dan di awal abad 21 mulai berkembang. Jadi flu burung, Ebola, macam-macam virus yang kemudian berkembang yang sekarang dikenal umum oleh masyarakat, itu sesungguhnya berkembang di awal abad 21. Pertanyaan besarnya menjadi begini, kenapa saat itu muncul berbagai virus yang Ibu jawab itu kan dibikin. Jadi, tapi justru di situ ketika ibu bilang dibikin itu bukti revolusi biologi luar biasa pesatnya. Nanti ini berkaitan sama perang Cina dengan Amerika dalam konstruksi cloning dan rekayasa genetika. Tapi belum bisa ceritakan nanti dulu. Nah, di 2004 itu mulai itu macam-macam virus mulai muncul. Lagi-lagi yang sadar betul tentang virus sebagai kemampuan pengembangan biologi dan sebagai senjata pemusnah massal, Amerika. Hampir tidak ada satu negara yang sadar betul, atau tempat masyarakat di dunia yang sadar betul di balik keberhasilan revolusi biologi ini adalah virus, dan virus itu akan digunakan sebagai senjata. Ya. Nah, ini kan paling mumpuni di dunia ini. Dan nanti berhubungan dengan yang namanya pengendalian cuaca. jadi ada geoengineering. Iya, geoengineering. Jadi climate change ini basisnya geoengineering, Bu. Jadi kalau kita bicara global climate change, mestinya kita lihat geoengineering, rekayasa cuaca di satu tempat. Nanti diikuti dengan geoengineering dengan yang namanya permainan virus. Nanti diikuti dengan penguasaan pendiktean sebuah masyarakat. Nah, dari sini saya biasanya mengutip film yang dibuat pada tahun itu. Dan kemudian film itu sudah dicabut oleh YouTube. Film itu dicabut, sudah di take down, sudah di ban. Film itu bercerita tentang virus. Film itu bercerita tentang virus. Di Juli 2003 itu sudah kelihatan pengembangan. Nah, kalau di 2004-2005 terus berkembang, muncul pertanyaan, sesungguhnya pengembangan revolusi biologi yang kemudian terfokus pada pengembangan virus arahnya kemana? Ya. Nah, saya melihat saat itu Amerika sudah risau dengan yang namanya keberhasilan Cina masuk ke perekonomian. Amerika sudah risau. Salah satu bentuk kerisauannya pada 2004-2005 itu adalah betapa kita benci pada produk Cina, tapi kita merindukan. Dan pada 2005-nya muncul kalimat penting di kalangan petinggi Amerika, the end of honeymoon among the RCNs, berakhirnya bulan Maret antara Cina dan Amerika. Kenapa? Karena Cina sudah terus-menerus menggerus neraca perdagangan Amerika. Dalam bahasa yang lain,
sesungguhnya Cina sudah mulai mengganggu posisi dolar sebagai senjata. Itu tahun berapa? 2005. 2005. Jadi 11 tahun yang lalu. Jadi 2005 itu Cina sudah dilihat begitu potensialnya mengganggu dolar. Padahal selain senjata virus, dolar itu senjata ampuh, nanti berhubungan dengan hutang. Finansial. Sekali lagi orang tidak melihat bahwa dolar adalah sebagai senjata. Dalam kacamata saya, dolar is weaponized. Dolar sebagai sebuah senjata itu ampuh. Nanti ujungnya dalam kebijakan ekonomi kenanya ketika berhubungan dengan food, dengan pangan, itu inflasi. Menarik ya Bu ya? Cara pandangnya gitu. Oh ini relasinya begini toh. Oh begini. Itu bertalian semua. Mereka buat sedemikian rupa. Dan ketika mereka sadar bahwa Cina sudah mengganggu dolar sebagai senjata, gitu ya. Mereka bilang, ini kita mesti punya ketahanan menghadapi Cina. Karena terus-menerus neraca perdagangan kita membesar, kata mereka. Nah saat itu neraca perdagangan baru, saat itu di 2005, 2006 itu masih sekitar 278 miliar US dollar. Jadi masih belum 278 miliar US dollar. Di 2007 mereka mengeluarkan satu pemberitaan yang meyakinkan diri mereka sendiri tapi sekaligus mengumumkan ke dunia, we are still number one. Itu cerita. Dan orang akan melihat ini apa sebetulnya kalimat we are still number one. Lalu setelah itu di tangan mereka kan ilmu pengetahuan di tangan kita, pengembangan mereka bilang. Lalu kemudian industri makanan di tangan mereka, kita juga. Industri minuman ringan di tangan kita juga. Belanja militer di tangan kita juga. Kekuasaan negara-negara mayoritas di tangan kita. Jadi biasa nampak. Tapi siapa yang suka? Ternyata ketika mereka memukul dengan nanti berhubungan dengan peristiwa kemarin, ketika yang namanya Amerika terpaksa melepas cadangan minyaknya sedemikian rupa. Yang kemarin ini belum lama ini, yang baru sebulan terjadi lalu itu, ketika mereka melepas harga minyak sampai dengan $147 per barel pada 14 Juli 2008, Cina justru bertahan. Bu, ini saya cerita terus dengan pertarungan kayak gini karena nanti Cina menunjukkan revolusi biologinya yang luar biasa. Walaupun kemudian dunia tidak berhasil membuktikan apakah memang virus COVID-19 itu bersumber dari Wuhan atau bukan. Nah, ketika mereka menyerang dengan harga $147 per barel pada harga minyak, yang terjadi adalah neraca perdagangan Amerika defisit sebesar 333 miliar US dollar. Dan itu menakutkan karena berarti akan mengganggu posisi dolar. Lagi-lagi yang terganggu ketika neraca perdagangan makin terus membesar, itu berarti mengganggu dolar. Kenapa mengganggu dolar? Karena dolar itu tergantung persepsi dari para pemodal. Apa sih basis dolar sesungguhnya? Harga nilai dolar itu sih apa sih basisnya sesungguhnya? Jadi kalau saya mengajukan pertanyaan misalnya ke Indonesia, berapa sih sesungguhnya harga rupiah gitu? Gak ada yang bisa jawab. Siapa yang ngerti harga rupiah berapa? Orang cuma bilang sekarang rupiah dibandingkan dolar, $1 sama dengan 14.500 gitu. Tapi ketika ditanya dolar, berapa sih harga dolar gitu? Nanti ketika ditanya dengan harga dolar, orang akhirnya berhubungan dengan emas. Nah nanti ini relasinya dengan cerita kemarahan atau ketidaksukaan keluarga Rockefeller berhadapan dengan bangkitnya negara-negara yang baru berkembang pada tahun 71 sehingga Nixon dipukul. Sebenarnya itu berkaitan dengan ketidaksukaan Rockefeller terhadap negara-negara berkembang yang sudah mulai kritis di panggung PBB. Jadi upaya mereka untuk mendikte dunia lewat PBB sebenarnya sudah mulai terasa terganggu lewat yang namanya sikap Rockefeller. Rockefeller itu menyampaikan itu ke Henry Kissinger. Dan kemudian Nixon menolak karena cara upaya mengatasinya mereka bilang ini negara-negara dunia ketiga yang mulai kritis dan mengganggu peran kita harus ditandingi dengan organisasi lain gitu. Misalnya begini, kalau saya tarik dalam kondisi kekinian, apa sih gunanya Trilateral Commission? Apa sih gunanya Bilderberg Group? Gitu. Apa sih gunanya Council for Foreign Relations misalnya? Apa sih gunanya Freemason gitu? Atau kalau ditarik kekinian lagi, lebih asik lagi. Apa sih gunanya World Economic Forum? Apa sih gunanya G20? Tolong tunjukkan pada saya satu saja
manfaat dari G20 gitu. Yang orang bilang 11 negara maju, 9 negara berkembang. Pertanyaannya, tolong tunjukkan keputusan yang punya daya tahan terhadap kesamaan hubungan kemitraan setara. Yang saya bilang sesungguhnya, Tapi kita bangga banget ya. ya mungkin kesalahan kita ya. Itu pertama kali masuk G20. Iya. Untuk buang banget. Salah satunya seperti saya bilang, sesungguhnya karena orang bilang ini karena IMF salah dalam memberikan jalan keluar terhadap perekonomian, dan kemudian IMF mengaku salah, minta maaf, dan kebetulan memang PDB kita termasuk PDB yang besar, ya sudahlah Anda diterima G20. Tapi pertanyaan berikutnya, apa manfaatnya? Iya. Kalau saya analisis di sini, nanti saya balik lagi ke dalam perkembangan 2000. Ya, balik lagi ya tadi. Nah, kalau saya melihat soal itu, sesungguhnya saya shortcut aja, harusnya ngeliat di G7. Tapi G7 juga harus lihat lagi pada istilah saya G4. Kenapa G4? Karena G4 ini menentukan naiknya sama Bank Dunia. G4 itu adalah Amerika, ya Bu ya, Uni Eropa, lalu kemudian Inggris, lalu Jepang. Siapa mereka? Kenapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menentukan harga mata uang special drawing rights, mata uang IMF. Jadi mereka adalah penentu harga mata uang IMF, special drawing rights. Special drawing rights ini menentukan berapa hubungannya dengan dolar. Special drawing rights ini yang menentukan euro money. Special drawing rights ini yang memainkan posisi bagaimana dengan yang namanya fund sharing. Kenapa? Lihat pasar uang, lihat pinjaman. Nah, disitulah tadi, nanti kalau kaitan dengan bisnis sekarang, walaupun dolar ditantang oleh berbagai mata uang asing lainnya, Nah, dolar itu Washington itu tetap menyatakan, nggak usah khawatir katanya, dolar itu tetap menguasai perdagangan. Dolar itu tetap tercatat sebagai mata uang yang dipakai untuk pinjaman korporasi, obligasi korporasi. Uang dolar itu dipakai sebagai obligasi pemerintah. Uang itu dipakai dalam rangka pinjaman Bank Dunia kemana-mana. Kenapa mesti takut? Uang itu dipakai dalam pasar modal katanya. Kenapa mesti takut? Nah, itu yang mereka menganggap yuan itu tidak terlalu mengganggu kalau dilihat di situ. Tapi kita lupakan dulu itu, kita balik ke 2008. Nah, dari situlah sesungguhnya kajian yang muncul di 2007 menjadi bukti bahwa sesungguhnya perang peradaban tadi yang dilihat oleh Barat hanya antara Islam dengan Barat, sesungguhnya di 2008 menjadi pecah berantakan. Jadi konsep bilateral yang bergeser menjadi multilateral, lalu narik lagi menjadi unipolar, bipolar, multipolar, lalu kemudian menjadi unipolar, itu turun menjadi multipolar, lalu turun lagi menjadi bipolar lagi. Tapi nanti bipolarnya menjadi mengerikan karena statusnya bukan lagi G2G, statusnya nanti bukan lagi business to government, statusnya nanti di business to people dalam konteks vaksin. Nah, ini orang sekali lagi tidak kritis melihat relasi perubahan ini. Kan ketika kita bicara bipolar itu kan G2G, ya kan? Ketika kita bicara multipolar, itu kan statusnya dunia internasional multipolar terhadap G, terhadap satu pemerintah, baru bergeser ke V. Nah, pada saatnya sama multipolar atau multilateral tadi diikuti dengan bilateral, itu kan di biarda adalah korporasi melawan state kapitalisme. Jadi kapitalisme korporasi melawan yang namanya kapitalisme BUMN. Kalimat penting, Bu. Ini tidak diikuti dengan baik oleh kebanyakan masyarakat di dunia, tepatnya hanya para pengambil kebijakan tertentu yang begitu dengan tajam. Karena mereka sadar ternyata jika BUMN didaya gunakan sedemikian rupa, dia jadi kendaraan ampuh dalam menghadapi globalisasi. Nah, itu dibuktikan sampai malah BUMN malah berantakan globalisasi. Iya, berantakan malah. Tapi coba lihat bagaimana Anda melihat Cina. Semuanya bermain dalam state kapitalisme BUMN. Bagaimana Singapura? Iya, menang. Dan bagaimana Singapura? Bagaimana Malaysia bertahan? Semuanya dalam konstruksi state kapitalisme. Makanya isunya yang saya ingin sampaikan ke Ibu, isunya sejak yang namanya 2008-2009 itu, isu tentang corporate capitalism melawan state capitalism itu berjalan sampai dengan Black Monday.
25 Agustus 2015. Bayangkan bertahun-tahun. Dan sekarang ini mereka tidak lagi dalam posisi yang namanya kompetitif.